Selamat malam. Perempuan memang bukan cuma ngurusin dapur, tetapi membidik kebutuhan para ibu terkait urusan kebutuhan bahan pokok jadi strategi efektif menjelang pemilu presiden. Bakal calon wakil presiden Sandi Uno membeberkan pengalamannya bertemu dengan kaum ibu yang mengeluh bahwa harga-harga semakin mahal. 100.000 katanya hanya bisa beli bawang dan cabai. Ini fakta atau sindiran semata? Inilah Rosi, ekonomi di mata perempuan. 100.000 dapat apa? Di pasar yang belum selesai, ada Ibu Lia tadi. Curhat kepada saya, sering berkelahi dengan suaminya. Karena uang belanja dikasih 100.000 ke pasar hanya dapat cabai. Kita akan dapat apa nih dengan uang 100.000 ini? Uang sama cabai 5.000. Beras yang 11.500. Apa yang mahal? Sayur hatem, dan asin, dan bumbu-bumbu. Semuanya mahal. Seperti biasa di setiap episode Rosi, saya mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi dengan tema kita malam hari ini, ekonomi di mata perempuan. Narasumber saya perempuan semua. 100.000 dapat apa? Komentarnya bisa Anda posting di dengan hashtagnya ekonomi perempuan, mention @kompas.tv. Pertanyaan Anda bisa ajukan melalui kompas.tv/interaktif atau streaming kompas.tv/live. Bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo dan Sandi Uno memfokuskan kampanye mereka pada isu ekonomi. Dan sasaran mereka adalah para ibu yang mengeluh soal ekonomi. Apakah kesulitan ekonomi ini memang dirasakan oleh para ibu yang kesehariannya memang bertugas sebagai Menteri Keuangan rumah tangga atau sekedar komoditas politik? Karena itu saya mengundang narasumber saya mulai dari paling ujung kanan saya. Selamat malam Mbak Eva Sundari, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Mbak Nihayatul Wafiroh, politisi PKB. Mbak Nini, selamat malam. Juga ia adalah seorang inisiator gerakan 100.000 dapat apa, Nong Darul Mahmada. Begitu juga seorang relawan, ia menjadi ketua umum partai, tapi bukan partai yang terdaftar di KPU. Partainya adalah Partai Emak Pepes, partai emak-emak pendukung Prabowo Sandi. Mbak Wulan, selamat malam. Senior saya di media dulu, sekarang sudah masuk Partai Gerindra, politisi Gerindra Mbak Siana Indriani. Selamat malam Mbak Siana. Lalu last but not least, politisi Partai Demokrat Mbak Andi Nurpati. Selamat malam, Assalamualaikum. Saya juga ingin memperkenalkan panelis saya, ekonom, Direktur Indef, Dr. Eni Sri Hartati. Tadi saya ditanya oleh mbak-mbak, kenapa ambil topiknya soal 100.000 dapat apa? Saya jawab, karena begitu bakal calon wakil presiden Sandi Uno mengatakan 100.000 dapat apa, itu ramai sekali di netizen. Dan semuanya cewek-cewek, perempuan-perempuan, ibu-ibu, baik yang ingin mengkonfirmasi bahwa 100.000 itu nggak dapat apa-apa karena harganya mahal, maupun ibu-ibu yang langsung bilang 100.000 bisa dapat banyak. Nah, saya ingin ingatkan lagi seperti apa waktu itu bakal calon wakil presiden Sandi Uno mengatakannya. Di pasar yang belum selesai, ada Ibu Lia tadi. Curhat kepada saya, sering berkelahi dengan suaminya. Karena uang belanja dikasih 100.000 ke pasar hanya dapat cabai. Hidup penuh perjuangan, meski berat namun tetap harus optimis. Betul Bu? Betul Bu? Suami istri jadi berantem, seorang istri jadi berantem karena 100.000 itu cuma bisa cabai dan bawang. 100.000 dapat apa itu sebenarnya fakta atau sindiran, Mbak Nong? Anda yang langsung melakukan ini gerakan 100.000 dapat apa?
Iya, jadi saya juga agak kaget ketika membaca pernyataan dari Bang Sandiaga Uno ya terkait bahwa 100.000 itu hanya dapat bawang merah dan cabai. Karena saya ini sering belanja ke pasar, tentu aja saya ingin ngebuktiin itu nggak benar. Dan saya spontan aja gitu apa namanya? Yah iseng aja gitu, karena udah biasa kan belanja jadi. Karena Anda melihat itu nggak benar? Nggak benar. Dan Anda ingin langsung mematahkan itu? Saya ingin membuktikan bahwa itu nggak benar gitu. Karena gini, saya sebenarnya agak khawatir pernyataan Bang Sandi ini akan memicu keresahan kepada para emak khususnya. Kenapa Anda merasa perlu itu harus dipatahkan? Kalau misalnya emak-emak misalnya atau Anda tahu bahwa ini enggak, kan pasti biasanya perempuan juga tahu bahwa ini enggak bukan faktual. Tapi kenapa Anda membutuhkan harus bikin gerakan itu? Mungkin karena ini disampaikannya oleh calon pemimpin lah istilahnya ya, yang punya kepentingan sebagai kandidat gitu. Dan ini akan berpengaruh kepada rakyat Indonesia pastinya. Dan ini juga akan bisa memicu kalau misalnya ini tidak di-counter, itu bisa menjadikan hoak juga ya. Karena pada dasarnya kalau kita buktikan dan itu ternyata minimal oleh saya sudah terbukti gitu pada saat itu juga, itu ternyata 100.000 itu ternyata banyak dapat banyak. Yeah. Dan Mbak Rosi, saya sebenarnya tidak mensengajakan ya bahwa ini itu menjadi sebuah gerakan, tidak. Jadi ketika ada ini menjadi viral, saya juga agak kaget gitu loh ini kok banyak diikutin. Kok banyak diikutin. Ya, tapi sebaliknya juga dari Mbak Wulan, Anda relawan PPS, Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi, Anda juga banyak aktif untuk mengumpulkan suara-suara betapa memang harga-harga semakin mahal. Ya. Anda ingin mengatakan bahwa apa yang dikatakan Bang Sandi itu benar? Gini, kalau tadi saya lihat pernyataan Bang Sandi sebenarnya saya mau counter dulu nih bahwa itu bukan pernyataan Bang Sandi. Bang Sandi hanya mendengar curhatan dari seorang ibu yang di Riau bahwa sekarang harga-harga naik, dia berantem dengan suaminya karena 100.000 cuma dapat bawang cabai. Nah, kalau saya mengartikannya begini, ini mungkin berbeda cara saya mengartikan dengan Mbak Nong mengartikan gitu. Saya tidak mengartikan itu secara harfiah murni. Jadi yang saya lihat itu adalah kiasan bahwa hidup ini sulit sebenarnya. Kalau saya sebagai emak-emak, ya. Itu kiasan. Ya. Tapi ketika misalnya 100.000 hanya bisa beli bawang dan cabai, buat Mbak Wulan yang juga ke pasar itu realitas atau enggak seperti itu? Ya itu tadi, ini sebenarnya ada korelasinya. Ketika seorang ibu yang di Riau tadi berbicara bahwa atau mengadukan suasananya ke Bang Sandi, saya melihat bahwa seorang ibu punya kegalauan sebenarnya. Dia merasa hidup ini sebenarnya sulit. Atau 100.000 itu sebenarnya nggak ada artinya apa-apa lagi nih Bang Sandi. Kalau bicaranya begitu kali ya. Cuma, saya melihatnya seperti itu. Itu satu hal, kiasan begitu. Tetapi untuk mengatakan bahwa 100.000 itu hanya bisa dapat cabai dan bawang, apakah sebagai seorang ibu yang sering juga ke pasar gitu, itu tentu saja menggambarkan hal yang terjadi di pasar, realitas yang ada? Kenyataannya memang ketika teman-teman di Partai Emak ini yang PPS juga melihat langsung ke lapangan, kenyataannya memang 100.000 bisa belanja macam-macam gitu ya. Cuma yang saya mau tekankan adalah jangan mengartikan bahwa itu adalah letter luck gitu bahasa Bang Sandi bahwa 100.000 cuma dapat bawang cabai. Enggak, saya enggak melihat itu. Itu juga yang ingin sama dengan asosiasi tempe sekarang setipis kartu ATM. Ya, betul. Tapi sebenarnya menurut Anda tempe itu setipis kartu ATM enggak sekarang? Menurut saya kita melihatnya tergantung ya. Karena ada juga orang yang berjualan atau abang-abang yang jualan tempe memang tipis-tipis sekarang kan gitu. Jadi sama lagi kita tidak melihat itu secara harfiah murni gitu loh. Ya. Kiasan semuanya. Oke, fakta atau realitas kesulitan yang dianalogikan oleh para ibu bahwa jadi berantem dengan suaminya tempe setipis kartu ATM? Lebay itu menurut saya, lebay banget. Kenapa saya bilang lebay? Karena kenyataannya kita kemarin saya dengan teman saya belanja bukan di pasar tradisional loh. Kalau standarnya adalah Jakarta,
biasanya ibu-ibu di Jakarta banyak yang belanjanya di supermarket nih. Kita belanja di supermarket dan ternyata kita lebih kok, tidak hanya membeli cabai dan bawang saja. Ternyata kita bisa beli ayam juga di situ. Kita bisa makan itu untuk sehari atau 2 hari bahkan dengan 100.000 itu, dan itu belinya bukan di pasar tapi di supermarket. Jadi sebenarnya saya pengen tanya, yang dikatakan Bang Sandi itu tadi membawa nama Bulia, itu dia belanjanya di mana ya? Belanjanya di pasar mana ya? Kok cuman 100.000 dapat. Kalau itu dianggap sebagai kiasan saja, sebuah apa? Kalau dianggap kiasan, sindiran. Kalau dianggap kiasan berarti Bang Sandi sudah memutarbalikkan kata-kata dari Bulia. Karena kalau tadi disampaikan Mbak Ulan tadi bahwa itu bukan kata-kata Bang Sandi loh, itu kata-kata ibu-ibu Bulia. Saya dengar tadi namanya Bulia. Kalau kata-kata Bulia berarti harus diambilnya, quote-nya harus pasti. Kalau itu hanya kiasan, tidak bisa seperti itu, harus kiasan dengan yang lain. Jadi menurut saya ini adalah sesuatu yang terlalu berlebih-lebihan, lebay banget. Dan saya pikir ini kiasan untuk menggambarkan bahwa ada kehidupan yang lebih sulit, harga barang-barang lebih susah, ibu-ibu lebih mahal untuk membeli kebutuhan pokok. Kita percaya bahwasanya ibu-ibu itu perempuan menjadi kelompok yang paling menderita kalau ada terjadi kemiskinan di suatu tempat. Kalau terjadi kemiskinan atau bencana alam, perempuan dan anak menjadi kelompok yang paling bawah, paling menderita. Tapi ketika itu diputarbalikkan dengan melakukan hal-hal seperti itu, saya pikir ini hoax yang sangat besar. Hoax yang sangat besar. Iya, karena apa? Itu nanti ibu-ibu jadi benar apa 100.000. Dan ternyata saya beberapa hari ini di banyak grup WA yang saya punya, saya tanya, dapat apa sih 100.000? Mereka langsung foto, dapat ini, dapat ini. Jadi sebenarnya itu sudah terpatahkan. Kalaupun itu hanya kiasan seperti apa yang mau disampaikan? Mbak Andi Nurpati, bagaimana Anda melihat soal ini antara 100.000 dan kiasan untuk menggambarkan ekonomi yang lebih susah di kalangan para ibu? Ya, pertama saya sih mendengar itu tadi kalimat Bang Sandi, sebetulnya mendengarkan curhatan seorang ibu bahwa nih kesulitan membelanjakan uang 100.000 yang diberikan oleh suaminya. Sampai dia di situ mengatakan sempat bertengkar karena dikasih 100.000 untuk beli apa gitu, 100.000 itu gitu. Jadi tidak juga kita mengatakan itu pendapatnya Bang Sandi, bukan. Murni bukan pendapat Bang Sandi, dia hanya menyampaikan ke publik bahwa dia mendapat curhatan dari seorang ibu yang kondisinya begini. Jadi jangan terfokus pada kalimat itu, dan itu bukan pendapatnya Sandi Uno, jelas bukan. Kelihatan dan kedengaran banget bukan. Tapi ya kalau saya mengatakan begini, Mbak Rosi, bahwa kita ini ibu-ibu yang sering belanja lah tiap hari siang malam ya. Siang malam itu maksudnya kalau enggak bisa belanja siang ya kita malam belanjanya. Nah intinya bahwa terlepas dari itu ibu-ibu ini mengeluhkan mahalnya harga-harga yang semakin tinggi. Persis, itu yang tadi saya katakan. Apakah kiasan intinya itu, seperti itu apakah gitu. Kiasan itu tapi melukiskan realitas yang terjadi di masyarakat? Tadi kan Mbak Dini bilang itu lebay, kiasan yang lebay. Tidak lebay, mungkin enggak pernah belanja. Kalau saya sering belanja tahu harga-harga gitu. Kalau saya tiap hari memang belanja sayuran ya, apa yang dibutuhkan di dalam keluarga itu saya belanja, jadi tahu harga-harga. Intinya mau saya bilang begini, bahwa rakyat ini sekarang merasakan bagaimana kenaikan harga-harga itu sangat membebani ibu-ibu gitu. Kenaikan harga-harga sangat memukul ibu-ibu. Sangat membebani ibu-ibu. Saya boleh kasih kesempatan buat politisi PD Perjuangan dulu. Apakah sedikit lagi? Oke. Ya? Apa penyebabnya jelas. Dulu kalau kan beliau dari PDIP begitu harga BBM naik sedikit demo kan. Nah, protes sampai ada yang nangis. Sekarang kalau harga beras naik disuruh puasa ya kan. Harga cabai tinggi tanam sendiri. Nah gimana kan solusinya seperti apa. Nah jadi wajar kalau yang namanya ibu-ibu ini mengeluh atau menyampaikan aspirasinya kepada yang namanya yang punya kewenangan untuk bisa menekan harga, termasuk nanti ibu itu. Anda ingin mengatakan adalah realitas harga-harga yang semakin mahal itu dirasakan paling besar pada kaum ibu. Mbak Eva. Ya, saya hanya mengutip angka dari statistik ya. Ini ada yang menarik di seluruh Indonesia, itu ada 30 kota yang mengalami inflasi dan 52 kota atau kabupaten mengalami deflasi.
Dan inflasi itu pun masih jauh di bawah rata-rata yang ditolerir, yaitu 2,13. Kalau saya misalnya masuk gitu, oke, secara data, saya nanti juga akan bersama-sama Mbak Eni juga akan menjelaskannya. Kita selalu dibilang pertumbuhan ekonomi baik, inflasi terkendali, tapi mengapa itu masih dirasakan kurang oleh kaum ibu yang merasakan harga barang pokok ini kok naik, tidak stabil? Ceritanya di seluruh dunia itu jarang akan ada harga yang turun, itu nggak ada. Tetapi yang paling penting itu seberapa naiknya itu. Dan ternyata Indonesia dikategorikan paling pintar mengendalikan inflasi. Seluruh dunia menyatakan seperti itu. Bahkan kemudian ya memang terjadi kenaikan tetapi sangat jauh di bawah apakah Mbak Eva melihat bahwa isu kenaikan harga barang pokok ini sengaja dimainkan atau? Saya melihat ini masuk ke era politik ya, sehingga segala sesuatunya bisa dipolitisasi. Jadi kalau dibandingkan dengan inflasi year to year Agustus yang lalu, itu kita lumayan dibandingkan yang tahun lalu. Jadi kalau ini kapitalisasi untuk politik, ya jadinya seperti ini. Begitu. Politik atau realitas? Sekali lagi Mbak. Jadi begini. Kalau tadi ucapan yang dikatakan oleh Sandi adalah bahwa mengutip Ibu Lia. Kemudian langsung diambil bahwa ini cuman 100.000 dapat bawang sama cabai. Mbak, cabai itu sekarang harganya paling rendah. Cabai. Bukan, maksud saya dan bawang putih. Itu kan sebetulnya hanya sepotong. Padahal itu tidak utuh. Berapa kilo? Kalau kita mau ambil yang ini ya, letterlock-nya ya. Padahal sebetulnya kan, loh jangan-jangan dia misalnya warung apa, misalnya warung Padang. Mungkin dapat 4 kilo aja, biasanya 4 kilo tambah-tambah. Ini kan cuma 4 kilo itu aja. Jadi sebetulnya kalau kita mau mengutip sepotong ya jangan begitu. Artinya begini maksud saya. Cuman kan konteksnya dia bukan, kalau itu kan konteksnya pedagang Mbak. Kalau ini kan dia curhat ke bakal calon wakil presiden tuh ibu rumah tangga yang dia nggak bisa beli lauk. Ibu rumah tangga bisa jadi pedagang. Saya ibu rumah tangga, saya juga pedagang sekarang. Pertanyaannya itu. Terus terang saja saya beberapa hari ini suami saya mengeluh. Saya punya warung sembako loh di pasar Pasmod. Jadi artinya apa? Itu semua barang-barang naik. Dan sekarang ini omsetnya turun karena sepi. Coba kalau tidak percaya, silahkan kita sama-sama ke sana, ayo. Kenaikan harga barang kebutuhan pokok ini memang menjadi isu yang membuat dua kelompok perempuan, apakah yang berada di mendukung pemerintahan Jokowi maupun mereka yang mendukung Pak Prabowo, memiliki opini yang berbeda-beda. Pertanyaannya adalah, apakah pandangan perempuan tentang ekonomi ini adalah pandangan yang otonom dari seorang perempuan atau sekedar komoditas politik? Kami kembali sesaat lagi.